Pernah nggak sih kamu kayak ngerasa ketinggalan kereta cuma karena lihat bisnis orang lain itu rame dengan satu tren tertentu? Timeline-nya penuh, produknya mirip, cara jualannya mirip, kontennya juga mirip. Terus muncul satu pikiran, kayaknya kalau nggak ikut sekarang, gue bakal nyesel. Dan jujur aja, perasaan itu manusiawi kok. Tren emang menggoda, kelihatannya cepet, mudah, dan kayaknya semua orang bisa cuan. Apalagi kalau yang kelihatan dari hasil akhirnya. Omset gede, orderannya lagi banyak, testimoni di mana-mana. Yang jarang kelihatan adalah berapa banyak yang gagal, berapa banyak yang rugi, dan berapa banyak yang akhirnya diam-diam menutup usahanya setelah tren itu lewat. Masalahnya, banyak pebisnis yang masuk tren bukan karena siap, tapi karena panik. Panik ketinggalan, panik kalah cepet, panik karena ngerasa bisnisnya tertinggal jauh. Dan di titik itu, keputusan diambil bukan karena strategi, tapi karena rasa takut. Padahal bisnis yang dibangun dari rasa takut jarang bertahan lama. Sebenarnya tren itu nggak pernah salah, tren itu netral. Dia itu cuma gelombang. Masalahnya bukan dari gelombangnya, tapi di cara kita naik ke situ. Ada yang naik dengan persiapan, ada yang lompat tanpa papan, tanpa pegangan. Kelihatannya emang sama-sama surfing, tapi hasil akhirnya sangat berbeda. Banyak orang ikut tren tanpa tahu apa yang mereka jual. Nggak paham kenapa tren itu naik, siapa marketnya, seberapa cepat orang bisa bosen. Akhirnya yang terjadi, adu murah, adu cepet, adu capek. Dan begitu tren mulai turun, yang paling duluan tumbang adalah yang mereka dari awal nggak punya pegangan apa-apa. Selain satu alasan, karena lagi rame. Yang nggak sering disadari, ikut tren tanpa arahan itu pelan-pelan bikin bisnis kehilangan identitasnya. Hari ini jual ini, hari besok jual itu, lusa pindah lagi. Dari luar kelihatannya adaptif, tapi dari dalam sebenarnya bingung. Branding nggak kebentuk, audiens nggak kenal, tim capek, kamu lelah sendiri. Padahal bisnis itu bukan masalah siapa yang paling cepat ikut tren, tapi siapa yang paling paham arah bisnisnya sendiri. Ada bisnis yang pakai tren untuk pintu masuk, tren dipakai untuk narik perhatian, tapi pondasinya tetap dibangun dari sistem, nilai, dan market yang jelas. Makanya bisnis kayak gini nggak terlalu panik waktu tren mulai sepi. Mereka tidak menggantungkan hidup dari situ. Masalahnya, banyak orang berharap tren jadi penyelamat. Saat penjualan turun, saat bisnisnya lagi sepi, tren kelihatan kayak jalan pintas. Padahal, jalan pintas di bisnis seringkali berujung muter balik. Bukan karena trennya jahat, tapi karena ekspektasinya salah. Ada perbedaan besar saat ikut tren antara ikut tren karena strategi dan ikut tren karena FOMO. Kalau strateginya jelas, kamu tahu batasannya. Tahu kapan masuk, tahu kapan ngerem, dan tahu kapan keluar. Tapi kalau FOMO yang pegang kendali, semuanya harus cepat. Nggak sabar validasi, nggak sabar bangun sistem, nggak sabar menerima hasil kecil. Dan di titik itu, banyak bisnis kelelahan bahkan sebelum sempat tumbuh. Bukan karena mereka tuh nggak pintar, tapi karena terlalu banyak ngejar tren, kompetitor, validasi, sampai lupa satu hal penting. Bisnis itu maraton, bukan sprint. Bertahan di bisnis jauh lebih susah daripada kelihatan viral. Viral bisa kejadian sekali. Bertahan itu ujian setiap hari. Kadang keputusan yang paling tepat bukan ikutan tren yang lagi rame, tapi fokus ngerapiin bisnis yang sudah ada. Kalau kamu hari ini lagi kepikiran buat ikut tren tertentu, berhenti sebentar. Bukan buat nolak, tapi buat jujur nih, kamu ikut karena sadar ini cocok untuk bisnismu atau karena emang kamu takut ketinggalan? Karena dua alasan ini kelihatan mirip, tapi dampaknya jauh berbeda. Tren akan selalu datang dan pergi. Tahun ini rame, tahun depan bisa hilang. Tapi bisnis yang punya arah, meskipun jalannya benar, punya peluang lebih besar buat bertahan. Dan di dunia bisnis, bertahan itu seringkali lebih penting daripada kelihatan cepat. Jadi, bisnis ikut-ikutan tren, untung atau bumerang? Jawabannya nggak hitam putih. Bisa untung kalau kamu masuk dengan kepala dingin, tapi bisa jadi bumerang kalau kamu masuknya dengan panik. Karena pada akhirnya, yang menentukan mati dan tidaknya bisnismu. Yang menentukan hidup dan enggaknya bisnismu. Tapi, cara kamu ngambil keputusan. Kalau kamu pernah ada di fase ikut tren, entah itu isinya untung, atau malah jadi pelajaran mahal, ceritain di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka obrolan bisnis yang jujur dan apa adanya, tanpa janji instan, subscribe sekarang. Kita ngobrolin bisnis bukan buat kejar tren, tapi buat bertahan lebih lama. Saya Risma di sini, terima kasih.